Hujan turun deras, membasahi jalanan yang sepi. Di bawah cahaya lampu yang remang, seorang wanita tergeletak tak berdaya di tepi aspal yang dingin. Seorang pemuda dengan motor tua menghentikan lajunya. Awalnya ia ragu, namun ketika matanya menangkap sosok itu tak bergerak, hatinya bergetar. Ya Allah, Mbak, Mbak dengar saya? Suaranya panik, namun penuh kepedulian. Ia berlutut tanpa memikirkan hujan yang mengguyur tubuhnya. Tangannya yang kasar karena kerja keras menyentuh bahu wanita itu dengan hati-hati. Mbak, jangan tidur. Saya. Tolong ya, tahan. Sedikit lagi. Di tengah malam yang tak peduli. Di antara kendaraan yang berlalu tanpa berhenti. Langit Jakarta masih gelap ketika lampu di lantai paling atas gedung milik PT Arunika Global Investama sudah menyala terang. Di ruangan kaca seluas hampir setengah lantai itu, berdiri seorang wanita dengan tatapan tajam, menembus jendela besar yang menghadap hiruk-pikuk ibu kota. Namanya Nadira Maheswari. Usianya baru 32 tahun. Namun, namanya sudah diperhitungkan di dunia bisnis nasional. Ia adalah CEO termuda yang berhasil membawa perusahaan investasi itu melesat tajam dalam 5 tahun terakhir. Media bisnis di Jakarta sering menjulukinya Ratu Ekspansi karena keberaniannya mengambil keputusan besar tanpa ragu. Rambut hitamnya tersisir rapi, setelan blazer abu-abu mahal melekat sempurna di tubuhnya. Sepatu hak tinggi berbunyi tegas setiap kali ia melangkah di lantai marmer. Tak ada senyum berlebihan, tak ada basa-basi. Baginya, dunia adalah tentang hasil dan pencapaian. Laporan kuartal ketiga harus naik 12%. Tidak ada alasan. Ucapnya dingin dalam rapat pagi itu. Para direktur saling pandang. Tidak ada yang berani membantah. Di balik kesuksesan itu, hidup Nadira nyaris tanpa jeda. Bangun sebelum matahari terbit, pulang saat kota hampir tertidur. Jadwalnya penuh rapat, presentasi, negosiasi, miliaran rupiah. Telepon genggamnya hampir tak pernah berhenti berdering. Namun tak seorang pun tahu. Setiap malam, saat ia kembali ke penthouse mewahnya, kesunyian menyambutnya lebih keras daripada sorotan kamera media. Di meja makan panjang yang bisa menampung 10 orang, hanya ada satu piring yang tersentuh. Ia sukses, ia kaya, ia dihormati. Tapi ia sendirian. Sudah 2 tahun terakhir, Nadira sering merasakan nyeri di dadanya. Awalnya hanya sesekali ia mengabaikannya. Baginya, istirahat adalah kelemahan. Ia menolak saran dokter pribadinya untuk mengurangi beban kerja. Tubuh saya baik-baik saja. Perusahaan ini tidak bisa berhenti hanya karena saya lelah, katanya tegas. Suatu waktu, padahal malam itu, ketika semua karyawan sudah pulang, Nadira duduk sendirian di kursinya. Tangannya gemetar halus saat memegang dada kirinya. Napasnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia memejamkan mata sejenak. Entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa rapuh. Di luar sana, lampu-lampu kota Jakarta berkelip seperti bintang yang tak pernah peduli pada siapapun yang jatuh. Dan tanpa ia sadari, kesibukan tanpa henti yang ia banggakan itu perlahan sedang menggerogoti tubuhnya. Sebuah takdir besar sedang menunggunya. Takdir yang akan mempertemukannya dengan seseorang yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Dan pertemuan itu akan mengubah segalanya. Malam itu, gedung PT Arunika Global Investama masih terang. Meski jam telah menunjukkan hampir pukul 11. Hujan tipis mengguyur sebagian wilayah Jakarta, membuat kaca-kaca gedung berembun dan jalanan berkilau diterpa lampu kendaraan. Di ruang rapat utama, suasana tegang belum juga mereda. Kesepakatan ini harus ditandatangani malam ini, ujar Nadira Maheswari dengan suara tegas. Meski wajahnya tampak sedikit lebih pucat dari biasanya, seorang direktur memberanikan diri berkata pelan, Bu Nadira, mungkin kita bisa lanjutkan besok pagi. Anda terlihat. Saya tidak terlihat apapun, potongnya cepat. Saya baik-baik saja. Ia berdiri, menutup map hitam di tangannya. Semua orang terdiam.
Beberapa menit kemudian, Nadira melangkah menuju lift pribadi. Biasanya sopir dan pengawal sudah menunggu. Namun entah kenapa, malam itu, ia meminta semuanya pulang lebih dulu. Saya ingin menyetir sendiri, katanya singkat. Mobil sedan hitam mewah itu melaju membelah jalanan yang basah. Wiper bergerak perlahan, menghapus titik-titik hujan dari kaca depan. Radio menyala pelan. Namun pikirannya jauh lebih bising dari suara apapun. Dadanya kembali terasa nyeri. Awalnya ringan, lalu semakin menekan. Nadira menarik napas panjang. Tangannya mencengkeram kemudi lebih erat. Lampu-lampu kota yang biasanya terasa megah kini terlihat samar. Pandangannya mulai kabur. Tidak sekarang, gumamnya lirih. Jalanan semakin sepi ketika mobilnya memasuki kawasan yang lebih lengang. Hujan mulai deras. Tiba-tiba, rasa sakit itu datang lebih kuat dari sebelumnya, seperti sesuatu yang meremas jantungnya. Tanpa ampun, napasnya tersengal. Tangannya gemetar. Mobil oleng sedikit sebelum akhirnya berhenti mendadak di tepi jalan. Mesin masih menyala. Lampu hazard berkedip pelan di tengah gelapnya malam. Nadira mencoba membuka pintu. Udara malam yang dingin menyambutnya. Ia melangkah keluar dengan susah payah, berharap udara segar bisa menolongnya. Namun kakinya melemas. Dunia terasa berputar. Hujan membasahi rambut dan wajahnya ketika ia jatuh berlutut di aspal yang dingin. Tas kerjanya terlepas, isinya berserakan. Beberapa kendaraan melintas. Satu mobil memperlambat laju, lalu kembali melaju. Motor lain menoleh sekilas, kemudian pergi. Tak ada yang berhenti. Wanita yang siang tadi disegani ratusan karyawan kini tergeletak sendirian di pinggir jalan, tanpa jabatan, tanpa kekuasaan, tanpa perlindungan. Matanya mulai tertutup perlahan. Di tengah derasnya hujan dan sunyinya malam, tubuhnya terbaring lemah hampir tak bergerak. Dan di kejauhan, suara deru motor tua mulai mendekat. Hujan turun semakin deras, mengguyur jalanan yang mulai tergenang air. Lampu hazard mobil Nadira masih berkedip pelan, seolah menjadi satu-satunya tanda kehidupan di tengah sunyinya malam. Tubuh Nadira Maheswari terbaring lemah di sisi jalan. Blazer mahal yang tadi tampak begitu berwibawa, kini basah kuyup, menempel pada tubuhnya yang gemetar. Rambutnya yang biasanya tertata rapi menutupi sebagian wajah pucatnya. Napasnya tersengal. Dadanya terasa seperti diremas kuat oleh tangan tak terlihat. Matanya mencoba terbuka, namun pandangannya buram. Yang ia lihat hanya bayangan lampu kendaraan yang melintas cepat, meninggalkannya begitu saja. Sebuah mobil SUV melambat beberapa detik. Kaca jendelanya turun sedikit. Kayaknya cuma orang mabuk. Terdengar suara samar dari dalam. Mobil itu pun kembali melaju. Tak jauh dari sana, dua pengendara motor sempat berhenti sejenak di bawah pohon untuk berteduh. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Nadira. Itu orang, kenapa ya? Sudahlah, nanti kita malah repot. Bukan urusan kita. Mereka pun pergi. Air hujan bercampur dengan air mata yang tanpa sadar mengalir dari sudut mata Nadira. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketidakberdayaan yang begitu dalam. Ia yang biasa memberi perintah, kini tak mampu bahkan untuk berdiri. Tangannya berusaha meraih tas yang terjatuh tak jauh darinya. Jemarinya gemetar, namun tak sanggup menggenggam apapun. Ponselnya tergeletak beberapa langkah dari tubuhnya. Layar menyala dengan puluhan panggilan tak terjawab dari asistennya, namun jarak itu terasa seperti berkilo-kilometer jauhnya. Tall, long, suaranya hampir tak terdengar. Tenggelam oleh suara hujan, detak jantungnya semakin tak beraturan. Dunia di sekitarnya mulai menggelap. Di detik-detik antara sadar dan tidak, kilasan hidupnya melintas begitu cepat, rapat demi rapat, angka demi angka, ambisi demi ambisi. Tapi tak ada satupun wajah yang benar-benar tinggal di hatinya. Kesepian itu terasa lebih menyakitkan dari penyakit yang menyerangnya. Lampu hazard mobilnya akhirnya meredup perlahan.
seakan ikut menyerah. Dan tepat ketika kesadarannya hampir hilang sepenuhnya, dari kejauhan terdengar suara deru motor tua yang berbeda dari kendaraan-kendaraan sebelumnya. Suaranya pelan, tak terburu-buru. Motor itu melambat, berhenti. Lalu seseorang turun dengan langkah tergesa. Ya Allah, Mbak, dengar saya? Sebuah suara pria muda yang panik, namun tulus menembus derasnya hujan. Samar-samar Nadira merasakan seseorang mengguncang bahunya dengan hati-hati. Tangan itu kasar, mungkin karena sering bekerja keras, tapi sentuhannya hangat di tengah dinginnya malam yang hampir merenggut nyawanya. Dan untuk pertama kalinya, sejak ia jatuh, ada seseorang yang benar-benar berhenti. Hujan masih turun deras ketika pemuda itu berlutut di samping tubuh Nadira. Jaket tipisnya sudah basah kuyup, begitu juga celana lusuh dan sandal karetnya. Motor tuanya terparkir tak jauh dari sana. Lampunya masih menyala redup. Mbak, bisa dengar saya? Suaranya gemetar. Namanya Raka Pratama, 27 tahun. Ia hanyalah pemuda sederhana yang bekerja serabutan. Kadang menjadi kuli angkut di pasar, kadang membantu bengkel kecil milik temannya. Malam itu, ia baru pulang setelah mengantar pesanan barang dengan upah yang tak seberapa. Ketika melihat sosok wanita tergeletak di tengah hujan, hatinya tak sanggup untuk sekadar lewat seperti yang lain. Raka menepuk pelan pipi Nadira. Ya Allah, panas sekali tubuhnya. Ia panik. Tangannya gemetar, mencari denyut nadi di pergelangan. Tangan wanita itu ia pernah belajar sedikit dari video pertolongan pertama yang pernah ia tonton di ponselnya. Denyutnya lemah, napasnya tersengal. Raka menoleh ke kanan dan kiri. Jalanan tetap sepi. Tak ada yang berhenti. Ia berdiri dan melambaikan tangan ke arah mobil yang lewat. Tolong berhenti. Namun kendaraan itu hanya mempercepat laju. Waktu terasa berjalan lambat. Sementara kondisi wanita itu semakin mengkhawatirkan. Raka menelan ludah. Ia tahu, ia tak punya banyak uang. Bahkan, bensin motornya saja hampir habis. Tapi ia tak mungkin meninggalkannya. Dengan susah payah, ia mengangkat tubuh Nadira. Beratnya tak seberapa, tapi dalam kondisi panik dan hujan deras, semuanya terasa sulit. Ia membuka jok motornya, mengambil jas hujan tipis cadangan, lalu membungkus tubuh Nadira sebisanya. Maaf ya, Mbak, saya cuma punya ini. Ia mendudukan Nadira di atas motor tuanya, menahannya dengan satu tangan agar tidak terjatuh. Tas kerja mahal yang tadi berserakan, ia kumpulkan cepat-cepat tanpa sempat memeriksa isinya. Motor tua itu meraung pelan saat dinyalakan. Bertahan ya, Mbak, sedikit lagi. Raka memacu motornya menuju rumah sakit terdekat yang ia tahu sekitar 3 kilometer dari sana. Hujan membuat jalan licin. Beberapa kali motor hampir tergelincir. Tangannya gemetar. Bukan hanya karena dingin, tapi karena takut kehilangan nyawa seseorang di tangannya. Di sepanjang perjalanan, ia terus berbicara pelan, seolah ingin menjaga wanita itu tetap sadar. Mbak kuat ya, jangan tidur. Dengar suara saya. Sesampainya di depan rumah sakit kecil, Raka berteriak meminta bantuan. Tolong, ada yang pingsan, tolong. Beberapa perawat berlari keluar membawa berangkar. Nadira segera dibawa masuk ke ruang IGD. Raka berdiri di sana, basah kuyup, napas terengah. Seorang petugas administrasi mendekat. Keluarganya mana? Ini harus segera ditangani. Tapi perlu data dan biaya pendaftaran awal. Raka terdiam. Saya bukan keluarganya, Bu. Saya cuma nemu dia di jalan. Petugas itu terlihat ragu. Kalau begitu, siapa yang akan menjamin biayanya? Raka menunduk. Dompetnya hanya berisi uang hasil kerja hari itu tak sampai seberapa. Namun ia merogoh saku, mengeluarkan semua uangnya, dan meletakkannya di meja. Pakai ini dulu, Bu. Tolong selamatkan dia. Nanti saya cari cara lagi. Petugas itu menatapnya tak percaya. Uang itu jelas jauh dari cukup. Tanpa ragu, Raka melepas jam tangan sederhana
Di pergelangannya satu-satunya barang yang cukup berharga yang ia miliki. Pemberian almarhum ayahnya. Ini juga, tolong saja dulu Bu. Perawat akhirnya membawa wanita itu masuk ke ruang penanganan intensif. Raka terduduk lemas di kursi ruang tunggu. Air dari rambutnya menetes ke lantai. Tangannya saling menggenggam erat. Bibirnya terus berdoa dalam hati. Ia bahkan tidak tahu siapa wanita itu. Ia tak tahu namanya. Ia tak tahu pekerjaannya. Yang ia tahu, hanya satu malam itu, ada satu nyawa yang hampir hilang. Dan ia tak sanggup membiarkannya pergi begitu saja. Lampu merah di atas pintu ruang ICU menyala tanpa henti. Raka Pratama duduk terpaku di kursi ruang tunggu rumah sakit kecil itu. Bajunya masih setengah basah. Rambutnya acak-acakan. Tangannya saling menggenggam erat, seolah jika ia melepasnya, sesuatu yang buruk akan benar-benar terjadi. Di dalam ruangan itu, Nadira Maheswari sedang berjuang antara hidup dan mati. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap kali pintu ICU terbuka sedikit, jantung Raka ikut berdegup kencang. Ia berdiri, berharap ada kabar baik. Namun, para perawat hanya keluar masuk dengan wajah serius. Hampir 1 jam berlalu. Akhirnya seorang dokter parubaya keluar dari ruangan, membuka masker, dan menatap Raka. Kamu yang mengantar pasien tadi? Raka cepat berdiri. Iya dok. Gimana keadaannya? Dokter itu menarik napas panjang. Kondisinya kritis. Tekanan darahnya turun drastis dan ada gangguan serius pada jantungnya. Kalau terlambat sedikit saja, mungkin nyawanya tidak tertolong. Kata-kata itu membuat tubuh Raka lemas. Tapi, sekarang masih ada harapan kan dok? Tanyanya dengan suara hampir putus. Kami sedang berusaha semaksimal mungkin. Kalimat itu sederhana, namun cukup membuat Raka menunduk dan berbisik. Terima kasih, dok. Ia kembali duduk. Matanya menatap lantai kosong. Dalam hatinya, ia terus berdoa. Meski ia bahkan tak tahu nama wanita itu. Di dalam ruangan ICU, Nadira terbaring dengan selang oksigen dan monitor jantung yang berbunyi ritmis. Dalam alam bawah sadarnya, ia seperti berjalan di lorong gelap yang panjang, sunyi, dingin, tak ada siapapun di sana. Ia mendengar suara samar suara pria yang memanggilnya di tengah hujan. Mbak, jangan tidur. Suara itu terasa jauh, namun hangat. Di luar, Raka mengeluarkan ponsel tuanya. Ia melihat sisa saldo yang hampir habis. Uangnya sudah ia berikan untuk biaya awal. Bahkan, jam tangan peninggalan ayahnya kini berada di meja administrasi sebagai jaminan. Namun tak ada sedikit pun penyesalan di wajahnya. Seorang petugas kembali mendekat. Mas, ini pasiennya belum ada keluarga yang menghubungi. Apa di tasnya ada identitas? Raka teringat tas kerja yang ia kumpulkan tadi. Ia menyerahkannya pada petugas. Tak lama kemudian, wajah petugas itu berubah. Mas, ini pasiennya CO besar. CO? Raka mengernyit. Petugas itu menatap kartu identitas yang ada di dalam tas. Namanya Nadira Maheswari, Direktur Utama perusahaan besar di Jakarta. Raka terdiam. Ia menoleh ke arah pintu ICU. Wanita yang tadi tergeletak sendirian di jalan. Wanita yang ia kira mungkin hanya pegawai biasa. Ternyata seseorang yang sangat berpengaruh. Namun anehnya, perasaan Raka tak berubah sedikit pun. Baginya, ia tetaplah seorang manusia yang hampir kehilangan nyawa. Beberapa menit kemudian, suara monitor di dalam ruangan terdengar lebih stabil. Dokter keluar lagi. Kondisinya mulai membaik. Ia berhasil melewati masa kritis untuk sementara. Tapi kita tetap harus observasi ketat. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena ia mengenal wanita itu. Bukan karena ia berharap imbalan. Tapi karena malam itu, satu nyawa berhasil bertahan. Dan tanpa ia sadari, takdirnya sendiri sedang bergerak perlahan menuju perubahan besar. Pagi mulai menyingsing. Cahaya matahari menembus jendela rumah sakit, menggantikan dinginnya malam yang panjang. Raka masih duduk di kursi ruang tunggu. Ia hampir tidak tidur semalaman. Matanya sembab, tubuhnya lelah, tetapi ia tetap bertahan. Tiba-tiba suasana rumah sakit yang biasanya tenang berubah.
Beberapa mobil hitam berhenti mendadak di depan pintu masuk. Orang-orang berpakaian rapi turun dengan wajah panik. Seorang wanita berjas formal berlari masuk sambil memegang ponsel. "Di mana? Bu Nadira?" Nama itu menggema di lorong rumah sakit. Raka mengangkat kepala. Tak lama kemudian, beberapa pria bertubuh tegap jelas, pengawal pribadi berjalan cepat menuju meja administrasi. Perawat dan pasien lain saling berbisik. Katanya, itu CEO besar. Iya, pemilik perusahaan investasi terkenal. Suasana Patrovasung mendadak terasa berbeda. Tegang, sibuk, penuh rasa hormat bercampur cemas. Wanita berjas tadi akhirnya menghampiri Raka. "Mas, Anda yang membawa Bu Nadira ke sini?" Raka berdiri pelan. "Iya, Bu. Saya cuma nemu beliau di jalan tadi malam." Wanita itu terdiam sejenak, menatap penampilan Raka dari ujung kepala sampai kaki baju sederhana, sandal usang, wajah polos tanpa kepentingan. "Anda tahu siapa beliau?" Raka menggeleng. "Saya baru tahu tadi," katanya. "CO." Wanita itu menarik napas dalam. "Beliau adalah direktur utama perusahaan besar. Banyak orang bergantung pada beliau." Raka menunduk pelan. "Saya cuma gak tega lihat orang hampir meninggal sendirian, Bu." Jawaban sederhana itu membuat wanita berjas tersebut terdiam. Beberapa menit kemudian, dokter keluar dari ruang ICU. "Keluarga atau perwakilan perusahaan sudah datang?" "Saya asistennya, Dok," jawab wanita itu cepat. "Pasien sudah melewati masa kritis. Sekarang kondisinya stabil, tapi masih lemah. Ia kemungkinan akan sadar dalam beberapa jam." Semua orang terlihat lega. Namun sebelum dokter kembali masuk, ia menoleh pada Raka. Kalau bukan karena pemuda ini membawa pasien tepat waktu, hasilnya bisa berbeda. Semua mata langsung tertuju pada Raka. Ruangan itu hening. Beberapa pengawal yang tadi terlihat tegang, kini menatapnya dengan rasa hormat. Asisten Nadira mendekat dan berkata pelan, "Terima kasih. Anda sudah menyelamatkan pemimpin kami." Raka merasa canggung. Ia menggaruk kepalanya pelan. "Saya cuma kebetulan lewat." Tak lama kemudian, seorang staf administrasi datang membawa jam tangan sederhana milik Raka. "Mas, ini jaminannya sudah tidak perlu. Semua biaya sudah ditanggung pihak perusahaan." Raka memandangi jam tangan itu beberapa detik sebelum menerimanya kembali. Ada rasa lega, tapi juga rasa kecil di dalam hatinya. Sadar dunia wanita itu dan dunianya sangat berbeda. Di dalam ruang perawatan, Nadira mulai membuka mata perlahan. Pandangannya masih buram. Suara mesin terdengar pelan di sekelilingnya. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi. Hujan, jalanan, gelap. Suara seorang pria memanggilnya. "Mbak, jangan tidur." Matanya bergerak pelan, mencari sosok itu. Dan tak lama lagi, ia akan mengetahui bahwa orang yang menyelamatkan hidupnya bukanlah pengawal, bukan pula rekan bisnis, melainkan seorang pemuda miskin yang bahkan tidak mengenalnya. Ruangan VIP itu sunyi, aroma obat-obatan masih terasa tipis di udara. Nadira Maheswari terbaring lemah, wajahnya pucat namun jauh lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Matanya perlahan terbuka. Langit-langit putih, suara monitor jantung, dan bayangan samar seorang wanita berjas yang berdiri di samping ranjangnya. "Bu Nadira, Anda sudah sadar?" Suara asistennya terdengar lega. Nadira mencoba berbicara, namun tenggorokannya terasa kering. "Saya." "Di mana?" "Di rumah sakit, Bu. Anda kolaps tadi malam." Ingatan itu datang perlahan. Hujan, jalanan gelap, rasa sakit yang luar biasa. Dan suara itu, "Siapa yang membawa saya ke sini?" Tanyanya pelan. Asistennya saling pandang dengan dokter yang berdiri di ujung ruangan. "Seorang pemuda, Bu. Dia menemukan Anda di jalan dan membawa Anda ke sini dengan motor." "Motor?" Alis Nadira sedikit berkerut. Dokter mengangguk. "Kalau dia terlambat sedikit saja, mungkin kami tidak bisa menyelamatkan Anda." Hening. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadira merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Rasa kecil, rasa rapuh. "Di mana dia sekarang?" Tanyanya lagi. "Masih di luar sejak tadi malam, Bu.
Dia menunggu. Nadira terdiam. Menunggu orang yang bahkan tidak mengenalnya. Menunggu semalaman. Panggil dia. Beberapa menit kemudian, pintu kamar perlahan terbuka. Raka masuk dengan langkah ragu. Baju sederhananya sudah kering, tapi masih terlihat lusuh. Tangannya menggenggam helm, motornya erat-erat. Ia berhenti beberapa langkah dari ranjang. Maaf, Mak. Bu, saya cuma mau pastikan Ibu baik-baik saja. Nadira menatapnya. Wajah sederhana, mata jujur, tak ada ambisi, tak ada kepentingan. Ia mengingat suara itu dengan jelas. Mbak, jangan tidur, itu kamu? Suara Nadira hampir berbisik. Raka mengangguk pelan. Iya, saya cuma lewat. Asistennya kemudian menjelaskan semuanya bagaimana. Raka mengangkatnya di tengah hujan. Bagaimana ia membawanya dengan motor tua. Bagaimana ia menyerahkan seluruh uangnya. Bahkan jam tangan peninggalan ayahnya sebagai jaminan. Semakin lama Nadira mendengar, semakin berat dadanya terasa. Bukan karena sakit, tapi karena haru. Kenapa kamu lakukan itu? Tanyanya pelan. Raka tampak bingung dengan pertanyaan itu. Karena ibu hampir meninggal. Masa saya biarkan? Jawaban yang begitu sederhana, begitu tulus, tanpa perhitungan, tanpa tahu siapa dirinya. Air mata yang selama bertahan-tahan tak pernah jatuh di depan siapapun, kini perlahan mengalir di pipi Nadira. Semua orang di ruangan terdiam. Ceco yang dikenal dingin dan tak pernah goyah itu menangis. Saya bahkan tidak punya siapa-siapa di sana tadi malam, bisiknya lirih. Raka menunduk. Sekarang ibu sudah selamat. Kalimat itu menghantam hati Nadira lebih keras dari apapun. Selama ini ia dikelilingi orang-orang penting, rekan bisnis, angka miliaran rupiah, tapi tak satu pun berada di sisinya ketika ia terjatuh di jalan. Justru seorang pemuda miskin yang tak punya apa-apa menjadi satu-satunya yang berhenti. Nadira mengusap air matanya perlahan. Dalam hatinya, sebuah keputusan mulai tumbuh. Balasan untuk kebaikan ini tidak boleh biasa saja. Dan apa yang akan ia lakukan akan mengejutkan semua orang. 3 hari setelah kejadian itu, kondisi Nadira Maheswari jauh membaik. Dokter menyarankannya untuk beristirahat total selama beberapa minggu. Namun seperti biasa, pikirannya sudah melangkah lebih jauh. Di ruang rawat VIP itu, ia memanggil asistennya. Saya ingin semua data tentang pemuda itu, ucapnya tenang. Namanya Raka Pratama, Bu. Usia 27 tahun. Pekerja serabutan. Tinggal di kontrakan kecil di pinggiran kota. Tidak punya keluarga dekat. Nadira terdiam beberapa saat. Besok, undang dia ke kantor. Keesokan harinya, gedung megah PT Arunika Global Investama kembali ramai seperti biasa. Namun, ada satu pemandangan yang berbeda. Seorang pemuda dengan kemeja sederhana yang sedikit kebesaran berdiri kikuk di lobi utama. Tangannya berkeringat. Matanya menatap langit-langit gedung tinggi itu dengan kagum sekaligus canggung. Itu pertama kalinya Raka masuk ke gedung semewah itu. Beberapa karyawan melirik penasaran. Mereka tahu siapa dia pemuda yang menyelamatkan CEO mereka. Tak lama kemudian, ia dipersilakan masuk ke ruang direktur utama. Pintu besar itu terbuka. Di balik meja kayu elegan, Nadira berdiri menyambutnya kali ini tanpa raut dingin seperti biasanya. Silakan duduk, Raka. Raka duduk perlahan. Sebenarnya, ibu nggak perlu repot-repot begini. Saya cuma melakukan yang seharusnya. Nadira tersenyum tipis. Justru karena kamu melakukan sesuatu yang seharusnya, padahal banyak orang memilih pergi, saya ada di sini hari ini. Ruangan itu hening sejenak. Saya ingin membalas kebaikanmu. Raka cepat menggeleng. Tidak usah, Bu. Saya ikhlas. Nadira menatapnya dalam. Saya tahu kamu ikhlas, tapi izinkan saya melakukan ini bukan karena utang budi, tapi karena saya percaya pada hatimu. Ia memberi isyarat pada asistennya. Sebuah map tebal diletakkan di depan Raka.
Saya sudah mendaftarkanmu dalam program pendidikan manajemen bisnis. Semua biaya saya tanggung penuh. Setelah itu, kamu akan bekerja di perusahaan ini." Raka terdiam. Ia bahkan belum pernah membayangkan duduk di bangku kuliah. Namun Nadira belum selesai. "Saya juga akan mendirikan yayasan sosial untuk membantu orang-orang kecil yang sering diabaikan. Dan saya ingin kamu yang memimpinnya." Raka membeku. "Saya, Bu, saya ini cuma orang biasa." "Justru itu," potong Nadira lembut. "Saya punya uang, jaringan, dan kekuasaan. Tapi kamu punya sesuatu yang jauh lebih mahal hati, yang tidak berpikir 2 kali untuk menolong." Semua orang di ruangan terdiam. Keputusan itu bukan sekadar memberi uang, bukan sekadar hadiah sesaat. Nadira mempercayakan masa depan sebuah misi kemanusiaan kepada pemuda miskin yang bahkan tak pernah ia kenal sebelumnya. Air mata kembali menggenang di mata Raka. "Saya tidak tahu harus bilang apa." "Terimalah," ucap Nadira pelan. "Karena malam itu, kamu bukan hanya menyelamatkan hidup saya." Ia tersenyum tulus. "Kamu menyelamatkan hati saya." Di luar gedung tinggi itu, langit Jakarta tampak cerah, seolah menjadi saksi bahwa takdir bisa berubah dalam satu malam. Dan balasan yang diberikan Nadira benar-benar di luar dugaan siapapun. 6 bulan telah berlalu sejak malam hujan itu. Di aula utama gedung baru milik PT Arunika Global Investama, sebuah acara peresmian berlangsung sederhana namun penuh makna. Spanduk besar di belakang panggung bertuliskan peresmian Yayasan Cahaya Hati. Para tamu undangan, karyawan, dan beberapa awak media memenuhi ruangan. Di barisan depan, duduk Nadira Maheswari kini tampil berbeda. Wajahnya tetap tegas, namun ada kelembutan yang dulu tak pernah terlihat. Ia tak lagi bekerja tanpa henti seperti dulu. Ia belajar memberi ruang bagi tubuh dan hatinya untuk bernapas. Di atas panggung, seorang pria muda berdiri dengan setelan jas sederhana, namun rapi. Tatapannya tenang, suaranya mantap. Itu Raka Pratama, pemuda yang dulu datang dengan motor tua dan pakaian lusuh, kini berdiri sebagai ketua yayasan yang akan membantu masyarakat kecil parah, pekerja informal, orang sakit terlantar, dan mereka yang tak punya biaya berobat. "Saya bukan siapa-siapa," ucap Raka di depan mikrofon. "Saya hanya orang biasa yang kebetulan berhenti di malam yang tepat." Ruangan hening. "Tapi saya belajar satu hal. Kadang yang dibutuhkan dunia bukan orang paling kaya atau paling berkuasa, tapi orang yang mau berhenti dan peduli." Tepuk tangan bergema. Nadira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia bersyukur pada malam yang hampir merenggut nyawanya, karena dari sana, hidupnya justru dimulai kembali. Setelah acara selesai, Nadira menghampiri Raka di belakang panggung. "Kamu melakukannya dengan sangat baik," katanya lembut. Raka tersenyum. "Ini semua karena ibu." Nadira menggeleng pelan. "Tidak, ini karena keputusanmu malam itu." Mereka berdiri berdampingan, menatap para relawan yang sibuk mendaftarkan warga kurang mampu untuk pemeriksaan kesehatan gratis pertama yayasan tersebut. Hidup mereka memang berubah. Raka kini menempuh pendidikan bisnis sambil memimpin yayasan. Ia tetap rendah hati, tetap sederhana, tetap menjadi dirinya sendiri. Sementara Nadira tak lagi dikenal sebagai CEO yang dingin dan tak tersentuh. Ia mulai turun langsung dalam kegiatan sosial, berbicara dengan masyarakat kecil, mendengarkan kisah mereka. Malam hujan itu bukan hanya menyelamatkan satu nyawa, ia menyelamatkan 2 hati. Dan di antara gemerlap kota yang tak pernah tidur, ada satu pelajaran besar yang tertinggal, bahwa kebaikan tulus sekecil apa pun dapat mengubah arah takdir seseorang, bahkan mengubah dunia kecil di sekitarnya.